Shalom, saudaraku yang terkasih, bersyukur pada Tuhan, waktu yang indah kita belajar firman Tuhan, karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua di segala musim kehidupan kita. Dan kita belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Di sana dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Kalau kita perhatikan di ayat 24, pasal 24 ini juga dikatakan, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, maka keputusan-keputusan dalam kehidupan kita penting untuk kita ambil, terutama keputusan dalam mengikuti Tuhan. Setiap jalan mempunyai sisinya masing-masing, tetapi jangan pernah menjebak kita untuk kita keluar arah atau keluar dari track yang benar, sehingga kita melupakan tangan pekerjaan Tuhan. Orang bisa jatuh dalam kondisi apa? Dalam kondisi nyaman. Orang juga bisa jatuh dalam kondisi apa? Dalam kondisi kesulitan. Adam di Taman Eden berlimpah ruah segala kebutuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Semua dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi satu nggak boleh, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka sukses taat pada Tuhan? Tidak. Justru yang satu inilah yang menjerat mereka untuk keluar daripada ketaatan pada Tuhan. Sehingga saya katakan bahwa orang bisa jatuh dalam keadaan nyaman, tapi juga orang bisa jatuh dalam keadaan yang sulit. Sehingga begitu banyak kisah, kemudian begitu banyak orang sukses waktu menghadapi kehidupan yang nyaman, tapi tidak sukses menghadapi kehidupan yang sulit. Maka kalau kita perhatikan, cara Tuhan mengajari kita adalah kadang Tuhan bawa kita dalam padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan bimbing kita untuk menunjukkan tentang kebaikan kesetiaannya karena penyediaannya yang sempurna. Tapi juga Tuhan bimbing kita kemana? Ke dalam lembah yang kelam, di mana kita tidak suka kepada lembah itu. Tetapi menarik tantangan Yosua kepada bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang suka menyimpang daripada ketetapan kehendak Tuhan. Ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, maka Yosua menantang mereka. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada nenek moyangmu, Tuhan nenek moyangmu, atau Tuhan yang kita sembah, yang memelihara menuntun kehidupan kita hingga kita tiba di sini. Keputusan ini tentu tidak mudah. Sisi lain, kondisi-kondisi masa lalu di mana mereka suka terjebak pada penyembahan berhala selalu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Tetapi sisi lain, mereka sudah melihat kok tangan Tuhan berbuatan nyata
di dalam kehidupan mereka itu tidak terbantahkan. Sehingga dalam bagian ini Yosua memberi suatu tantangan yang hebat menurut saya, yang paling luar biasa dan harusnya menggugah kita juga. Dalam keadaan apapun, kepada siapakah kita beribadah? Sehingga pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, saya juga ingin berkata kepada kita, pilihlah pada hari ini kepada siapa kita beribadah. Kepada Tuhan yang memelihara menjaga kita di dalam setiap kondisi kehidupan, meskipun itu tidak nyaman, atau kepada Allah-Allah lain yang menawarkan kesukaan, kenyamanan, kelancaran yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu bergantung pada pilihan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan pun tidak pernah memaksa kita untuk kita ikut Dia kalau kita tidak suka pada Dia. Karena itu sebetulnya mengikuti Tuhan itu adalah suatu kerelaan, kesadaran, pilihan masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kita percaya pada Dia. Tetapi kalau kita sadar betapa indahnya perbuatan Tuhan, betapa indahnya kasih-Nya, ya sangat tidak tahu diri juga menurut saya kalau kita tidak menyembah Dia, percaya pada Dia, menyerahkan hidup padanya. Sehingga pilihan kita itu bergantung menurut saya. Bergantung pada kemana hati kita melekat. Ya, kalau kita melekat kepada Allah asing, Allah yang tidak bisa dipercaya itu, Allah yang membuat kita jauh daripada Tuhan, ya maka kita akan ikut Dia. Tapi kalau kita ikut Allah Israel, hati kita melekat pada Dia, maka pilihan kita ada padanya dan tertuju pada Dia. Jadi dapat dikatakan harta tertinggi kita itulah pilihan kita. Nah, siapa harta kita? Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah orang Amori. Nah, dalam bagian ini keputusan orang Israel bulat kepada Tuhan Allah kita. Yang mana itu? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami akan beribadah. Menarik, bukan cuma beribadah ya, tetapi firman-Nya akan kami dengarkan. Banyak orang beribadah tapi nggak suka dengan firman Tuhan. Dan ini suatu hal pelajaran yang menarik, bahwa jangan heran ya, ada orang beribadah tapi nggak suka firman Tuhan. Saya meyakini kalau orang suka firman Tuhan, pasti dia belajar beribadah dengan benar. Sehingga bukan berdasarkan liturgi saja atau ritual, rutinitas keagamaan, tetapi memang suatu aktivitas di mana dia menyenanginya karena dia ingin memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan yang penting adalah, siapakah harta tertinggi kita? Apakah Allah pencipta harta tertinggi kita atau terbesar kita? Atau harta kekayaan dunia ini yang ditawarkan oleh dunia ini? Ya, tentu dunia ini menawarkan sebanyak apapun yang kita bisa peroleh untuk kemuliaan kita, untuk kemegahan kita, dan ujung-ujungnya apa? Membawa kita keluar daripada hati yang terikat pada Tuhan. Sehingga Alkitab berkata tidak ada persamaan antara Allah dan Mamon. Kenapa? Mamon itu ciptaan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah pencipta Mamon. Kalau kita sudah terikat pada Mamon, ya kita diperbudak oleh Mamon. Padahal Tuhan menciptakan Mamon untuk kita kuasai, untuk kita kelola, untuk kita jadikan alat supaya memuliakan Dia, bukan untuk menyakiti hatinya. Sehingga seringkali harta kekayaan dalam dunia ini menjebak kita untuk kita keluar dari hadapan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa harta yang kita peroleh itu salah, tidak. Tetapi kalau kita dikuasai oleh harta, itulah salah. Harusnya kita bukan dikuasai oleh harta, kita dikuasai oleh Tuhan. Kalau berakhir, maka harta kekayaan dalam dunia ini sebetulnya bukan harta yang kekal. Sementara Allah itu adalah Allah yang kekal. Dan memang kita harus menghabiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita kepada sesuatu yang nilainya kekal. Bagaimana saya menjadikan yang tidak kekal ini, yang mamon ini, menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan.
Jadi jangan sampai kita cuma berakhir pada sesuatu nilai yang tidak kekal. Harusnya kita jadikan sesuatu yang tidak kekal ini menjadi nilai yang bermakna untuk kemuliaan Allah yang kekal. Sehingga dalam bagian ini tenaga kita, pikiran kita harus kita kuras untuk sesuatu hal yang bernilai kekal. Karena sebetulnya patung menurut Martin Luther adalah dalam zaman modern ini bukanlah berupa ukiran-ukiran pahatan. Patung yang dipahat dari sebuah kayu menyerupai manusia atau binatang atau apapun. Bukan itu lagi sekarang ini. Tetapi patung sekarang ini adalah di mana orang mulai dikuasai oleh sesuatu yang mereka inginkan, dambakan, mereka kejar dengan pikiran, tenaga, kekuatan, bahkan dengan uang, bahkan dengan suatu ambisi, gairah. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Jadi pertanyakan pada diri kita, apa yang menguras tenaga kita selama ini? Apakah kita menguras tenaga kita untuk suatu kesenangan, gairah, tujuan yang tinggi, kemuliaan ilahi? Atau hanya sekedar untuk apa? Untuk hal-hal yang fana. Orang bisa terlihat luar biasa dalam pelayanan, tapi jangan salah, pelayanan itu pun bisa menjadi alat untuk kemuliaan dirinya. Orang bisa terlihat luar biasa dalam pekerjaan, tapi jangan salah, mungkin pekerjaan itu menjadi alat untuk menjebak dia, supaya dia makin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita menilai segala sesuatu dari ukuran yang sebenarnya, dari nilai sebenarnya, yaitu nilai tertinggi, yaitu Tuhan kita. Jadi yang harus kita kejar dalam dunia ini adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada harta yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berujung. Dan itu kita butuhkan selamanya, seumur hidup kita, bahkan sampai kita tiba di kekekalan sana. Apa itu? Atau siapa itu? Tuhan. Dialah yang kita butuhkan. Maka kalau kita memilih Tuhan, berarti kita sudah memilih harta yang terbesar, yang termulia, yang teragung, yang teramat mahal nilainya. Tidak bisa diukur dengan emas dan perak. Tetapi bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, siapa memilih Tuhan, dialah yang berbahagia. Karena dia memilih harta kekayaan yang tidak pernah habis. Karena apa? Karena ada nilai kekal, ada nilai mulia, ada relasi yang kekal, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Maka sekarang apa yang kita lakukan hanya tertuju pada Dia. Apa yang kita beri hanya tertuju pada Dia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani hanya untuk puasan Dia saja. Saya meyakini kalau orang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka dia akan melakukan yang benar, yang terbaik, yang sungguh-sungguh, totalitas, hingga habis. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Sehingga Alkitab pun berkata bahwa hidup kita untuk Tuhan, mati kita untuk Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak boleh bahkan. Bahkan tidak boleh orang mati untuk dirinya sendiri. Tapi harusnya kita mati dengan elegan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan tertinggi kita adalah hidup mati kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan harta tertinggi kita, maka kita akan bertekad memberi waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita. Untuk apa? Setidaknya beribadah kepada Tuhan. Ya, Paulus berkata ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita. Ada berkata semua aktivitas kita. Seluruh artinya dari atas sampai ke bawah. Dari kepala sampai kaki kita semuanya utuh, tidak tersisa, semuanya tidak kita bagi-bagi, tapi bulat kita serahkan pada Tuhan.
Dari pikiran, dari hati kita, dari tenaga kita, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Jadi bertekad memberikan seluruh tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang, bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Dan selama masih siang. Jangan sampai sudah terlambat baru kita terpikir untuk melayani Tuhan. Sudah tidak mampu gerak, baru kita terpikir ingin mengunjungi sesama. Sudah tidak punya daya, tenaga, uang, baru kita terpikir untuk mau memberi sesuatu. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Berikan kesempatan dalam hidup kita sebaik mungkin yang kita miliki untuk beribadah pada Tuhan. Beribadah berarti menyerahkan seluruhnya aktivitas hidup kita pada Tuhan. Banyak orang yang hanya sekedar menyerahkan aktivitas ibadahnya ke gereja untuk Tuhan. Sehingga gak heran, katanya orang Kristen, ya hari Minggu di rumah Tuhan, taat pada Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu, karena di luar rumah Tuhan, jadi semaunya bertindak. Padahal tidak demikian. Waktu kita di gereja, kita taat pada Tuhan. Waktu di luar gereja, nilai-nilai firman Tuhan kita hidupkan. Maka saya berkata bahwa mimbar gereja itu bukan hanya mimbar yang di ujung sana, yang di atas podium yang tinggi itu, bukan. Tetapi nilai daripada mimbar itu adalah ada dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar gereja, harusnya kita pulang membawa mimbar itu, dalam tanda kutip ya. Membawa pulang mimbar itu untuk kita khotbahkan kepada dunia. Inilah kebenaran Tuhan yang harus kita saksikan, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai mimbar itu menjadi megah luar biasa, yang khotbah itu bagus, kita katakan haleluya puji Tuhan, tapi nggak pernah kita menjadi mimbar yang sesungguhnya. Balik ke dalam kehidupan dunia, kembali lagi dengan cara dunia. Berarti kita tidak pernah berubah oleh pembaharuan hidup kita. Karena itu Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat memahami mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna. Ya, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam aktivitas keagamaan kita, kita jadikan sebagai ibadah. Kita jadikan sebagai mimbar. Kita jadikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sehingga beribadah kepada Tuhan dapat dikatakan bukan sekedar pada hari Minggu atau tengah minggu, kegiatan tengah minggu. Tetapi semua aktivitas kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kita juga tidak pernah berhitung apa yang harus kita berikan kepadanya. Kita tidak pernah menuntut dia harus lakukan ini dan itu, atau kita melakukan ini dengan pamrih. Tuhan, saya beri persembahan supaya Tuhan kasih saya lebih banyak lagi. Saya beri waktu saya, Tuhan tolong dong perhatikan kehidupan saya. Nah, berarti kan ada pamrih, ada timbal balik yang kita ingin harapkan daripada Tuhan. Saya kasih 10, Tuhan kasih 100, atau kasih 1000. Wah, lebih celaka lagi. Artinya apa? Kita sedang menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi segala kepuasan hidup kita. Padahal beriman pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan maksimal. Sekarang saya belajar mengikuti teladan Tuhan, memberikan semaksimal dari apa yang saya punya, dari yang terbaik yang saya miliki. Kalau saya dikasih 1, saya kerjakan 1 itu dengan baik sehingga menghasilkan 2. Syukur-syukur bisa menghasilkan 10, tapi minimal 2. Saya diberi 2, saya kerjakan sampai misalnya menjadi 20, syukur-syukur. Tapi kalau tidak, minimal ya menjadi 4. Saya diberi Tuhan 5, menjadi 10. Atau lebih daripada itu, bisa menjadi 50 misalnya. Dalam ilmu dagang aja kita pengen yang 1 itu menjadi 1000. Masa di dalam ilmu bertuhan kita ingin 1 itu tetap terkubur? Ya nggak lucu kan? Secara dunia aja, dunia paham ilmu dagang. Kita juga ngerti ilmu dagang. Masa ini tidak kita praktekkan dalam hidup bertuhan? Harusnya bertuhan itu lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih baik lagi. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk
melakukan kasih dengan segenap. Karena Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tapi bukan hanya dengan segenap, dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal budi. Mau apa lagi yang Tuhan tuntut daripada kita? Kalau udah segenap artinya memang sudah totalitas yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Tapi apakah kita ada di sana? Ya itu pertanyaan bagi kita. Sehingga menjadi Kristen itu nggak gampang ya. Kalau kita mau pikir-pikir, waduh, benar-benar sangkal diri pikul salib. Jadi nggak seperti yang orang katakan, ikut Yesus, kita hidup lancar, enak, sukses, berlipat-lipat kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak selalu seperti itu. Kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya jangan marah, karena kita udah tahu konsekuensi daripada ikut Tuhan adalah sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, bukan ikut kita ya. Kalau ikut kita mau kemana yang kita suka. Kalau Tuhan harta tertinggi kita, maka kita akan bertekad apa? Bukan bertekad menjadi kaya, tapi kita bertekad mendengarkan firman-Nya. Banyak orang datang ke gereja seperti tadi saya katakan, nggak mau dengar firman Tuhan, ngantuk katanya, membosankan, terlalu serius, pengen firman Tuhan disampaikan sambil ketawa. Ya memang saya pikir ya kalau waktu kita bisa misalnya pas lucu ngomong ya lucu, tetapi jangan dibuat lucu. Bukan lucu itu yang kita cari, tapi kalau pas lucu ya memang adanya seperti itu, tidak perlu dibuat-buat. Jangan sengaja-sengaja mengundang pelawak-pelawak untuk menghibur kita. Ya kalau mau gereja dengan hiburan ya undanglah pelawak-pelawak itu kan, yang menyampaikan firman Tuhan ya sesuai dengan kemauan pikiran kita. Dan memang kelakuan orang akhir-akhir zaman, kata Paulus, orang akan menyukai ajaran yang sifatnya dongeng, sifatnya menyenangkan, banyak cerita-cerita bombastis, melihat ular lah, melihat setan lah, lain sebagainya. Cerita-cerita yang luar biasa, padahal tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan setan pun jadi kawan, diajak ngobrol ini dan itu, katanya ketemu setan terus. Ya kapan ketemu dengan Tuhan? Dengan kata lain apa? Benar nggak kita beriman? Kalau kita beriman, ya firman Tuhan yang kita dengar, nggak perlu dengan cerita-cerita yang bombastis. Sampaikan firman Tuhan itu dengan sungguh, atau dengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh. Jangan terjebak. Dan kita juga lihat, pohon itu dikenal dari buahnya. Orang itu pun dikenal daripada langkahnya. Banyak orang pakai firman Tuhan, tapi sebetulnya hidupnya jauh daripada firman Tuhan. Karena Yesus pun berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, maka perlu dengan firman Tuhan. Tetapi apa? Tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga mereka bukan hanya bertekad untuk beribadah kepada Tuhan, tapi bertekad untuk dengar firman Tuhan. Karena itulah yang menghidupkan. Sehingga firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kehidupan kita. Ya tanpa firman, tanpa kesukaan pada firman, tidak heran jalan hidup kita terus tersesat. Ada cerita ini dan itu, kita bingung mana yang benar. Kenapa bingung? Ya karena kita tidak pernah mengcompare atau membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Yang kita bandingkan adalah cerita itu lebih bagus daripada cerita ini, atau hidup dia ini lebih bagus daripada hidup dia ini. Tapi kita nggak lihat dari kacamata firman Tuhan. Nah, sehingga saya suka sekali dengan suatu kata-kata bahwa ya kita harus membandingkan diri kita dengan firman Tuhan itu, atau membandingkan orang lain itu sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi kita dengar, ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau nggak, ya ngapain? Meskipun pendetanya ganteng atau cantik menyampaikan, atau yang kesaksian itu luar biasa, tapi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu tidak terus-terus dalam gelap,
tapi terus kemudian diarahkan pada terang, 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 dan terang. Dan arah tujuan hidup kita jadi jelas, nggak bingung, nggak penuh dengan pilihan. Tidak lagi berkata semua jalan ke surga itu sama, hanya beda jalan. Ada berkata ya memang jalan ke Roma itu banyak, tapi ya itu jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Jadi nggak perlu bingung lagi. Yang herannya adalah kita ke gereja setiap hari Minggu, tapi ketika ada orang berkata jalan ke Tuhan itu sama, hanya beda agama, ya menurut saya tidak. Ya meskipun kita harus harus mungkin membuat orang tidak enak dengan pernyataan itu, tapi kita harus berkata bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya kalau semua agama sama, ngapain kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan? Ikutlah semua agama itu. Sehingga jalan hidup kita itu menjadi jelas harusnya. Karena apa? Ada pegangan kebenaran firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita untuk kita berjalan sesuai dengan ketetapan kehendak-Nya. Karena firman Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jawaban yang sejati, yang tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bingung, lihatlah firman Tuhan sebagai jawaban yang tuntas. Apa kata firman Tuhan? Nah, sehingga dalam bagian ini, ya seorang hamba Tuhan pun harus berani memberikan jawaban-jawaban ketika jematannya. Nah, jangan sampai waktu jematannya kita berkata, beriman saja. Ya iman yang mana ini? Harus tunjukkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada kebenaran firman Tuhan seperti ini. Karena apa? Karena manusia hidup bukan dari roti, bukan dari jawaban yang bagus, tapi dari firman Tuhan yang benar. Karena Tuhanlah sumber kebenaran kehidupan kita. Kalau Tuhan harta tertinggi, maka kita akan bertekad apa? Menjauhkan dosa-dosa. Atau dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa bangsa Israel itu harus menjauhkan Allah asing. Di dalam ayat 20-23. Jadi mereka diminta untuk menjauhkan Allah asing atau ilah, atau beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah pada Tuhan, ya pada Tuhan saja, jangan dua. Kita mau cari aman, ya matilah kita. Sehingga kan ada tentara yang cari aman, dikatakan dia pergi ke medan perang karena dia mau cari aman, maka di bajunya dia pakai baju musuh. Kemudian celananya celana anggotanya. Sehingga apa yang terlihat oleh musuh? Musuh lihat kakinya, temannya lihat bajunya, ketembak dari temannya, ketembak dari musuhnya. Karena apa? Karena mau cari aman, dia pikir aman nih. Akhirnya amsyong gitu kan. Nah, jadi jangan pernah cari aman. Dan memang selalu ada godaan untuk cari aman supaya saya terlihat orang yang baik, orang yang benar. Padahal justru dengan itu warna kita menjadi warna yang tidak jelas. Sehingga orang pun mencaci maki kita, teman mencaci maki kita, musuh mencaci maki kita. Lebih baik kita berada dalam satu kebenaran dan jelas musuh kita. Godaan menyembah Allah asing adalah godaan bangsa Israel pada zaman itu. Tapi memang Luther berkata, Allah asing atau patung pada zaman modern adalah segala sesuatu yang meraup habis energi kita, waktu kita, uang kita, motivasi kita, tujuan hidup kita daripada Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga itu meraup kita, menjauhkan kita daripada Tuhan yang sejati. Nah, sehingga bukan hanya menjauhkan Allah asing, dosa-dosa yang kita perbuat itu, tetapi kita harus betul-betul menjauhkan Allah asing itu dengan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Jadi bukan karena paksaan ya. Beribadah pada Tuhan itu nggak ada paksaan. Kamu mau ibadah, nggak ibadah terserah kamu sendiri.
Tapi sebagai pendeta atau hamba Tuhan ya kami berkewajiban untuk mengarahkan semua umat beribadah pada Tuhan. Apalagi dalam konteks pandemi ini kan, ada orang ikut online. Ya karena mungkin Google Meet atau Zoom Meet. Akhirnya apa? Voice-nya di unmute, kemudian videonya pun ditutup. Yang mana kita tahu dia sedang apa? Dia hadir di Google itu, tapi secara tubuh belum tentu hadir. Secara kemudahan ya dimudahkan oleh media-media yang ada sekarang ini. Tapi orang itu hadir nggak? Live streaming ikut nggak? Nah ini disiplin juga kepada jemaat ya. Disiplin juga kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai sebelum hari Minggu sudah syuting. Hari Minggu pas ibadah, dia sendiri nggak ibadah. Dia tidur-tiduran. Banyak saya dengar pendeta seperti itu. Dia rekaman hari Sabtu. Hari Minggu, dia tidur-tiduran. Jemaat nonton dia. Wah enak dia masih tidur, jemaat tonton dia. Nah, ini disiplin bagi kita semua. Memberi persembahan, ya pandemi alasannya. Tapi menurut saya, bukan bicara tentang jumlah banyak atau sedikit. Tapi kita tetap belajar memberikan persembahan pada Tuhan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tetap menjadi disiplin kita sebagai anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu beribadah pada Tuhan itu tulus, ikhlas, setia. Bukan karena paksaan. Tetapi memang karena kita mencintai Dia. Ini penting ya. Melayani Tuhan karena mencintai Dia. Memberikan persembahan karena mencintai Dia. Kemudian kita beribadah karena mencintai Dia. Kita lakukan pekerjaan kita karena mencintai Dia. Jadi jangan kehilangan pesan itu. Supaya apa? Supaya kita lakukan itu betul-betul berdasarkan sesuatu hal yang konsisten, jujur, dan memang kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi harus kita ingat bahwa ibadah itu penting. Melakukan hal-hal untuk Tuhan itu penting. Tapi apa? Tapi karena kita mengasihi Dia. Ya, saya meyakini bahwa kalau kita betul mengasihi Tuhan, kita akan belajar melakukan hal-hal yang praktis, yang sederhana, yang mungkin tidak kelihatan orang, dengan sikap yang benar, dengan sikap yang jujur. Anda jualan, itu salah satu ibadah pada Tuhan. Maka jualanlah yang benar. Jangan 3 kepiting dijual, ternyata 1 kepiting nggak ada isinya. Atau lain-lain. Ada orang yang menipu orang lain dengan cara-cara seperti itu. Berikanlah yang utuh, yang benar. Sehingga dalam bagian ini, inilah tugas tanggung jawab kita. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini, mungkin jarak kita jauh, kita tidak bisa bertemu. Anda tidak tahu saya tidak tahu Anda di mana. Tetapi Tuhan tahu kita di mana. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Nah, itulah yang membuat kita bersyukur, bersukacita. Musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan gak pernah berganti. Demikian juga harusnya ketulusan, kasih kita, semangat kita untuk menyukakan hati Tuhan pun jangan pernah berganti. Kerjakan hal yang terbaik, beribadahlah dengan sungguh, berikan persembahan dengan sukacita, dan jauhkan hidup kita dari segala dosa-dosa. Supaya kita hidup mencapai kemuliaan seperti yang Tuhan harapkan daripada orang percaya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih waktu yang indah kami belajar firman-Mu. Tolong kami untuk hidup benar, menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tiap langkah kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pergumulan kesulitan hidup yang dialami masa kini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, kiranya Engkau tolong dan pimpin. Supaya hidup kami semua, dalam kondisi apapun, tetap berpegang, tetap memuliakan nama Tuhan. Amin.